Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tito Pratama dengan NPM 41182191180273, kelas Paraner 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sosiologi Olahraga. Jadi saya di sini akan menjelaskan modul 6 yang berisi materi tentang olahraga dan doping. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan sosiologi olahraga, yaitu salah satu ilmu terapan yang mengkaji masalah keolahragaan. Proses sosial dalam olahraga menghasilkan karakteristik perilaku dalam bersaing dan kerjasama membangun suatu permainan yang didasari oleh nilai, norma, dan institusi yang sudah melembaga. Nah, jadi olahraga itu berasal dari kata olah dan raga yang mengandung arti mengolah atau melatih agar tubuh menjadi sehat dan kuat. Lalu olahraga adalah aktivitas fisik seseorang yang dilakukan atas dasar pilihan kegemarannya dengan berbagai tujuan dan menggunakan peraturan untuk memperlancar jalannya kegiatan. Lalu banyak olahragawan yang tidak sabar dengan lamanya latihan atau tidak puas dengan latihan yang akhirnya mencari cara lain untuk meningkatkan kemampuan mereka, yakni melalui doping. Nah, jadi doping itu adalah dalam olahraga diartikan sebagai penggunaan bahan-bahan kimia atau obat-obatan untuk meningkatkan performa seseorang. Kata doping pertama kali muncul di Kamus Bahasa Inggris pada tahun 1889, yakni doping berasal dari kata dope, yaitu campuran candu dengan narkotika yang pada awalnya digunakan untuk pacuan kuda di Inggris. Doping adalah penggunaan zat terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga seorang atlet. Jadi obat doping dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama kelompok zat dilarang, yaitu golongan stimulan atau perangsang, golongan narkotik analgesik, golongan anabolik steroid, golongan beta blocker, golongan diuretika, serta golongan peptide, hormon, dan analognya. Lalu yang kedua ada metode yang dilarang, doping darah atau infus, memakai administrasi cara memasukkan oksigen atau infus ke dalam tubuh, cara farmakologi, cara kimia, cara fisik, manipulasi farmakologi, kimia, dan fisik. Lalu yang ketiga ada kelompok zat yang dilarang dan dalam batasan tertentu diperbolehkan, yakni alkohol, marijuana, lokal anestetik atau penghilang rasa sakit. Lalu ada steroid atau pembangun jaringan, dan yang terakhir beta blocker atau penenang. Nah, jadi makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi oleh para atlet yang dipercaya dapat meningkatkan kinerja fisik dan menambah energi antara lain, yaitu ada alkohol, ada kafein, ada gula, ginseng, protein, multivitamin, lalu ada madu, dan yang terakhir telur mentah. Jadi klasifikasi analit atau doping antara lain itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada senyawa yang mengandung nitrogen yang diekskresikan dalam bentuk bebas dalam urin.
Lalu yang kedua, senyawa mengandung nitrogen yang diekskresikan sebagai konjugat dan hanya terdeteksi oleh GC setelah diderivatisasi. Lalu yang ketiga, stimulan dengan struktur khusus. Lalu yang keempat, ada steroida anabolik, yakni fraksi bebas ataupun terkonjugasi atau metabolit. Lalu yang kelima, senyawa yang diekskresi sebagai asam atau konjugatnya. Lalu yang terakhir, yang keenam, senyawa hormon, peptida, dan rekombinan tertentu. Mungkin berikut yang bisa saya jelaskan tentang materi olahraga dan doping. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.